Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan semangat pagi, ya, fokuslah untuk menjadi produktif dimanapun Anda berada, tidak hanya sekedar sibuk, tetapi berfokuslah untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena sesuatu yang besar akan dapat kita temukan dari hal-hal kecil yang kita fokuskan atau bahkan yang kita lewatkan. So, tetap semangat untuk menuntut ilmu dan terus maju. Baik, masuk ke dalam demand theory di TME Gaster Channel. Jika memang ini bermanfaat, silakan di-share ke banyak orang untuk bisa terus belajar dan terus belajar. Baik, masuk ke slide pertama. Demand theory ini. Nah, konsep demand didasarkan kepada teori pilihan konsumen. Ya, teori pilihan konsumen ini dihadapkan ya kepada suatu upaya di mana mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari kombinasi produk yang mampu mendatangkan kepuasan yang maksimum bagi konsumen, ya, dari suatu keterbatasan yang dimiliki menjadi sebuah produk yang diinginkan oleh konsumen atau customer, ya. Baik, kita cari tahu nih apa itu demand atau apa itu permintaan. Sebagai definisinya, demand atau permintaan itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada kisaran harga, waktu, dan kondisi tertentu. Ya, jadi kita dapat definisikan suatu permintaan sebagai suatu pertimbangan di mana beberapa faktor ini itulah yang menentukan. Baik, kita masuk lagi ke intisari dari permintaan. Apa aja sih yang masuk dari sebuah permintaan? Yaitu adanya sejumlah barang dan jasa, ya. Adanya sebuah barang atau sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk proses jual beli. Masuk lagi ke intisari yang kedua, adanya willingness atau keinginan, di mana kalau kita lihat permintaan itu memang harus didasarkan pada ada atau tidaknya keinginan dari seorang konsumen. Ya, jadi keinginan dari satu konsumen dengan konsumen lainnya itu terkadang memang berbeda. Baik, masuk ke intisari demand yang ketiga, itu ada ability atau kemampuan atau merupakan suatu daya beli. Ya. Nah, daya beli di sini dapat dikatakan bahwa ya memang permintaan itu didasarkan pada kemampuan dari konsumen tersebut. Nah, indikator kemampuan di sini adalah kalau kita bisa lihat itu adanya dari tingkat pendapatan. Ya, dari tingkat pendapatan tiap konsumen itu berbeda-beda. Ya, jadi itu memang sangat menentukan untuk poin ketiga ini. Di poin keempat ada kondisi tertentu, jadi berdasarkan waktu dan situasi tertentu, jadi sifatnya lebih kepada dinamis ya. Jadi dengan kata lain bahwa permintaan atas suatu barang dan jasa ini memang terkadang bersifat dinamis, jadi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan tren yang jadi atau yang memang sedang diinginkan oleh pasar pada saat ini. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kita di sini akan melihat matrik demand ya. Nah, untuk lebih mudahnya yuk kita lihat di sini ada matrik demand. Di situ ada keinginan, ya, keinginan willingness to pay, ada kemampuan ability to purchase, dan ada keterangan. Gimana sih kita baca untuk matrik demand ini? Nah, kita akan bisa melihat ciri-ciri dari customer ini akan menjadi
suatu permintaan yang berpotensi atau potensial demand, atau menjadi dapat dikatakan yaitu bukan sebuah permintaan dan ini akan terrealisasi, ya, yaitu akan menjadi actual demand, di mana keinginan atau willingness to pay-nya ini ada. Jadi seorang konsumen ini memiliki keinginan ini, dia misalnya memiliki satu keinginan untuk membeli barang yang sangat diminatinya, tetapi kemampuan ability to purchase-nya ini nggak ada, dia nggak punya uang gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini masih dalam kategori potensial demand. Jadi customer ini masih dalam kategori potensial demand. Jadi kemungkinan ada suatu keinginan, berarti ini masih kategori potensial. Jadi ada kemungkinan untuk dia membeli atau ada kemungkinan untuk permintaan tersebut dapat diwujudkan. Nah, untuk yang kedua, keinginannya nggak ada, tapi kemampuan untuk belinya ada. Ini juga masuk dalam potensial demand. Karena dia memenuhi, dia punya uang. Jadi kemungkinan dia akan melakukan permintaan terhadap barang tertentu ini masih ada. Ya. Nah, dikatakan no demand atau tidak ada permintaan jika memang tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan. Nah, ini udah dikatakan bahwa itu tidak mungkin ada permintaan di situ. Ya, jadi dapat kita katakan jika sesuatu yang diciptakan memang tidak pernah ada yang menginginkan, dan itu juga tidak masuk ke dalam kategori mampu atau dalam kategori bisa dijangkau oleh konsumen. Nah, itu dapat dikatakan tidak ada permintaan. Nah, untuk actual demand, nah ini yang memang dinanti-nanti ya oleh perusahaan produksi, bahwa adanya keinginan dan adanya kemampuan untuk membeli ini merupakan 100% adalah actual demand. Ya, jadi ini dapat dikatakan bahwa ini adalah yang akan diterima dengan baik oleh pasar. Oke, kita lanjutkan. Implikasi manajerial dari metrik tersebut adalah, kita lihat di sini implikasinya apa aja. Adanya kemampuan, ya, adanya harga. Nah, kalau kita berbicara adanya kemampuan, apakah betul-betul konsumen tersebut memiliki kemampuan untuk membayar besarnya harga dari produk atau barang atau jasa tersebut. Kemudian terkait dengan harga, apakah harganya ini dalam kategori dapat dijangkau atau tidak, mahal atau murah, gitu kan ya. Nah, ini terkait lagi dengan anggaran. Ya, itu biasalah kalau kita lihat pendapatan masyarakat itu masing-masing berbeda-beda. Mereka juga menentukan sisi keuangannya masing-masing sehingga anggaran pembelanjaan mereka pun dapat kita lihat sesuai porsinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Kemudian yang keempat, ada metode pembayaran. Ya, ini sesuai dengan perkembangan zaman. Jika memang pada saat ini perkembangan zamannya sudah melalui sistem pembayaran melalui transfer atau cash, atau kita dapat menggunakan e-money, silakan. Nah, ini harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Dan ini adalah dalam kategori apakah konsumen itu memilih pembayaran tersebut secara tunai atau secara transfer atau melalui electronic money, atau juga dalam metode pembayaran ini adalah istilah down payment, ya. Jadi kita mengikuti. Kemudian biasanya juga terkait dengan metode pembayaran itu juga ada jangka waktu atau cicilan tertentu, bisa melalui kartu debit atau kartu kredit. Nah, banyak hal-hal yang dapat kita kaitkan dengan metode pembayaran ini, ya. Nah, ini adalah terkait dengan saat ini dunia bisnis itu seperti apa. Nah, metode pembayaran ini pun akan terus berkembang seiring berkembangnya proses transaksi, ya. Oke,
Yang kelima, jangka waktu pembayaran tadi ya. Jangka waktu pembayaran ini ya terkait dengan cicilan biasanya. Nah, ini jangka waktu pembayarannya panjang ataupun jangka waktu pembayarannya pendek, ini tergantung kebijakan masing-masing perusahaan dan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Biasanya masyarakat ini minatnya jangka waktunya seperti apa, dan itu memang sudah menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memutuskan terkait dengan jangka waktu pembayaran. Oke, kita masuk apa yang membuat konsumen tidak mau. Ya, what make consumer unwilling? Ya, apa yang membuat konsumen itu nggak mau? Nggak mau dalam arti apa sih yang membuat konsumen itu tidak tertarik, gitu, tidak tertarik terhadap produk, barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Di antaranya ini terkait dengan size, ya banyak produk-produk kecantikan atau produk-produk rumah tangga yang kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing konsumen. Terkait dengan servis atau layanan, nah ini penting banget. Terkadang banyak dari konsumen kita yang lebih mengutamakan pelayanan dibanding produknya. Kalau misalnya pelayanannya sangat baik sekali, walaupun produknya standar aja, pasti mereka akan lebih memilih pelayanan yang baik. Nah, ini yang menjadi kompetitor saling bergelut lah terkait dengan pelayanan, karena mereka masing-masing ingin menjadi perusahaan yang lebih dicintai oleh masyarakat. Terkait dengan spesifikasi, ya ini kalau kita lihat ya memang itu tergantung dengan tidak adanya kecocokan atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya ini harus sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kemudian ada lokasi. Ya ini terkait dengan jarak tempuh biasanya ya untuk mendapatkan produk tersebut. Desain, cocok atau enggak nih dengan perkembangan zaman sekarang terkait dengan ukuran, bentuk, model seperti itu ya. Nah, ini memang yang diwajibkan bagi perusahaan untuk menampilkan sisi-sisi yang menjadi value bagi produk yang akan diciptakan ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, masih ada warna atau color. Ini pun menentukan seperti sekarang ini kita contohkan untuk transportasi lebih dominasi ke warna-warna putih ya, warna-warna yang lebih kalem-kalem gitu ya, khususnya putih ini memang mendominasi sekali pada saat era milenium. Pada saat itu di 2020 dikatakan era milenium, lebih kepada warna silver tapi tidak bertahan lama. Sekarang silver digantikan dengan warna putih yang menjadi favorit masyarakat ya. Itu jadi gimana tentang perkembangannya aja, perkembangan zaman pada saat ini. Oke, problem solving, kita akan menemukan akar masalahnya ya. Nah, akar masalah dari masing-masing ini apa sih terkait dengan size, color, specification, design, location, fitur, service. Ini merupakan akar permasalahannya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa saja yang menjadi pertimbangannya. Itu ada expensive, ya terkait dengan harga, cash, cara pembayarannya, DP, ya masih dengan proses transaksinya. Ada discount, kredit, member only, online. Ini merupakan pilihan yang akan dipilih oleh konsumen. Nah, kita perlu mencari masing-masing dari solusi-solusi tersebut ya. Jadi memang hasil akhirnya ini akan diharapkan dapat membuat suatu kelompok yang dapat dikatakan merupakan suatu potensial demand atau menjadi actual demand. Nah, ini semua itu memerlukan suatu kepiawaian bagi manajerial untuk khususnya tim manajemen untuk mampu menciptakan produk-produk yang dapat memenuhi keinginan pasar terkait dengan beberapa persoalan dan beberapa pilihan yang akan diambil oleh konsumen. Oke, kita lanjutkan. Demand ya dapat kita kategorikan ada willing dan able. Diharapkan apa?
Yes, akan menjadi direct transaction. Nah, kondisi seperti inilah yang harus dioptimalkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperbesar pangsa pasar yang akan bermuara atau akan meningkatkan omset penjualan perusahaan. Nah, sejalan dengan itu maka peluang untuk perusahaan lebih maju, kemudian untuk ekspansi lebih besar dan akan terbuka lebih luas lagi. Ya, baik, kita masuk ke faktor affecting demand. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sedikit banyaknya jumlah permintaan ya. Nah, ini kalau kita lihat faktor-faktornya apa aja. Ada product price, ada competitor price, customer income, ada service, dan ada promotion. Nah, kita lihat di sini dimulai dari trial and error buyer. Nah, ya, dari trial and error buyer ini kita naik tangga lagi nih menjadi customer yang merasa bahwa sangat puas gitu ya, dengan baik itu bentuk pelayanan, tentang promosi dan lain sebagainya tadi terkait dengan apa yang ada di keinginan dari para konsumen tersebut gitu ya. Nah, keinginan ini berbeda-beda ya, maka dapat kita lihat dari jumlah permintaannya juga berbeda-beda. Nah, untuk beberapa faktor-faktor ini dianggap ini merupakan faktor-faktor yang penting yang mampu mendorong atau menstimulus sedikit banyaknya jumlah permintaan ya yang akan didapatkan oleh perusahaan dari hasil atau impact dari masing-masing konsumen. Baik, kita langsung lanjutkan lagi. Nah, ada soal latihan sedikit terkait dengan implikasi manajerial ya, jelaskan implikasi manajerial dari hubungan antara jumlah permintaan dengan faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada antara jumlah permintaan dengan harga, antara jumlah permintaan dengan tingkat pendapatan konsumen. Ya, ini untuk soal latihan Anda supaya Anda lebih memahami teori demand ini. Baik, cukup sekian untuk penjelasan terkait demand. Silakan dikerjakan untuk soal latihannya. Tetap semangat, kita akan masuk ke dalam soal latihan di next video selanjutnya. Jadi tetap stay tune, aktifkan lonceng notifikasinya, ya, aktifkan lonceng notifikasi dan terus belajar. Jangan pernah menyerah untuk menggapai citamu. Baik, ditutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.